Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini saya konsolidasi di lahan sawit saya, dan sawit ini terlihat miring ya. Bisa jadi kesalahan pada saat saya menanam itu kurang tegak. Yang kedua bisa jadi terkena angin. Jadi ini nanti sampai besar, kalau kita tidak benahi dia akan melengkung gini teman-teman ya. Anda pernah melihat kelapa sawit yang modelnya melengkung gitu pohonnya ya, yaitu berawal dari pohon yang miring seperti ini ketika kita menanam, tidak tegak ya. Nah ini makanya pentingnya konsolidasi di lahan kita supaya mengetahui atau menemukan hal-hal. Salah satunya adalah pohon yang miring tidak tegak, perlu kita tegakkan kembali. Cuman ketika saya gali ya di antara kedua sisi kanan dan kiri ya, terlihat nampak bahwa akar-akarnya ini sangat banyak sekali kawan-kawan ya. Tuh, Anda bisa lihat di sini. Ini akar-akar muda sawit kita ya, yang bermunculan di sekeliling pohon kelapa sawit yang kita tanam ini. Dan kalau kita analisa kawan-kawan, akar yang muncul banyak itu bagian atas ya. Jadi seyogianya pada saat kita nanam itu bagian atas daripada polybag itu memang harus kita tutup ya, kita tutup, karena yang paling cepat untuk mengeluarkan akar ya, perkembangannya itu bagian atas ya, pas pangkalnya bibit kita, bukan bagian bawah. Ini kenyataan yang di lapangan yang kita lihat. Terus yang sebelah sini juga sama, bagian atas juga itu bermunculan seperti ini akarnya ya, tuh ya. Nah mantap teman-teman. Kenapa bisa bermunculan akar seperti ini kawan-kawan? Kemarin saya pada saat awal tanam saya hanya menggunakan salah satu pupuk yang kita berikan juga cuman dolomit. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan bakaran ini kayu teman-teman ya, bakaran kayu, cuman kita gemburkan ya, campur dengan tanah sekitar bakaran itu sendiri. Kan tanah bakaran tuh biasanya warnanya memerah-merah gitu ya. Nah itu kita aduk sama abu kayunya. Nah kita hancurkan, kemudian kita taruh pas di ini untuk menimbun bawahnya lubang, kemudian bagian atasnya lubang secara keliling gitu ya. Ternyata bagus ya untuk kelapa sawit di awal tanam ya, untuk bakaran kayu. Nah sekarang sudah saya tegakkan kawan-kawan ya, sudah saya tarik ke arah kanan ya. Kelihatan mencong nih karena awalnya tadi miring kawan-kawan, jadi saya tarik ke kanan, kelihatannya malah ke sana gitu ya. Itu ujungnya aja kawan-kawan, ujungnya pelepah ini, karena tadi miring ke sana, jadi ketika kita tarik ke sana jadi kelihatannya dia malah ke sana. Jadi kalau kita biarkan terus-menerus nanti doyong begitu ya, melengkung batangnya. Nih kawan-kawan, jadi akarnya sudah besar-besar begini ya, tuh. Nah ini bagian bawah kelihatan kawan-kawan, tuh ya, itu bagian bawah performa dari akarnya itu tidak terlalu banyak yang muncul ya. Jadi yang banyak yang muncul tuh bagian atas. Nah setelah ini kita timbun lagi kawan-kawan ya, bagian sini ya. Tadi kita arahkan ke sana, maka bagian sini kita timbun terlebih dahulu ya, seperti ini. Bisa pakai kaki, bisa pakai tangan, bisa pakai cangkul. Oke, jadinya seperti ini kawan-kawan. Sudah kita luruskan dan sudah kita timbun ya. Nah ini adalah contoh yang saya campur dengan tanah yang di sekitarnya kawan-kawan. Jadi kita tumpuk seperti ini, yang nantinya ini nanti bisa kita gunakan untuk memupuk kembali dengan campuran kohe ayam kawan-kawan. Jadi rencana saya kedepannya adalah kita cari kohe ayam yang murni ya, entah dapatnya yang murni atau yang bloweran, saya kurang tahu karena belum dapat saya. Nanti kita aduk dengan tanah yang ada ini ya, campuran ini ya, baru kita berikan ke masing-masing pohon ya. Jadi supaya cepat subur juga ya, mempercepat akar juga ya. Nah ini fungsinya ya. Kalau enak kalau memang lahan bukaan baru itu kita masih bisa
memproduksi bakaran-bakaran kayu yang ada. Sebenarnya nggak cuma bakaran kayu kawan-kawan, apapun humusnya ya, dari dedaunan yang membusuk atau kayu-kayu yang sudah lapuk yang menjadi humus, itu juga sama saja teman-teman, sama aja. Tapi kalau bakaran kayu ini kan kita memproduksinya secara langsung ya, bisa. Tapi kalau kita ngumpulin humus-humus yang ada itu kan agak lama gitu ya. Jadi ini malah bercampur, humus-humus yang di atas permukaan tanah saya campur dengan, langsung saya garuk dengan bakaran kayu yang ada. Nah di sini masih banyak yang belum saya kumpulin kawan-kawan, contohnya seperti ini ya. Ini masih sangat banyak sekali ya, bekas bakaran kayu dan tanah di sekelilingnya. Ini bisa jadi melimpah ya, banyak sekali. Nah seperti ini bisa kita hancurin ya, sudah memerah-merah seperti ini. Nah ini masih banyak yang bisa kita kumpulkan, kemudian nanti kita campur dengan kohe ayam kalau dapat kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat ya. Kita campur jadi satu. Itu nggak langsung saya pupukkan aja teman-teman ya, saya diamkan aja di sini seperti ini ya. Kemudian kalau sudah kita biarkan di sini sesuai dengan suhu lapangan ya, suhu yang ada di sini, beberapa hari, mungkin 3 hari atau 4 hari 5 hari sudah cukup kawan-kawan ya, penyesuaian dengan suhu area setempat ya. Tidak saya tutup, panas juga biarkan menguap, biarkan menjadi tanah, maksud saya seperti itu ya, kohe ayamnya biarkan menjadi tanah, jadi normal seperti tanah apa adanya. Kita hanya ingin memberikan humus teman-teman, maksudnya seperti itu ya, tidak kohe ayam langsung kita berikan, tidak. Gimana kalau kita berikan langsung? Tidak apa-apa juga kawan-kawan, sebenarnya kita berikan langsung ya di piringan itu. Cuman kalau usia yang seperti ini ya, masih kecil begini, ini rentan terhadap jamur ya, karena masih pendek. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di kebun kita. Eksperimen-eksperimen bisa Anda lakukan sendiri di kebun masing-masing teman-teman ya, tidak harus sama ya dengan apa yang saya lakukan atau teman yang lain lakukan, itu tidak harus sama kawan-kawan. Sebenarnya kalau Anda mengerti dengan pertanian, itu banyak hal yang bisa Anda lakukan sendiri. Di pertanian itu sangat leluasa terbuka, eksperimen pengalaman itu leluasa terbuka buat teman-teman semuanya yang ingin berekspresi. Biarkan saja, nanti akan mengalami sendiri, itu akan menjadi sebuah pembelajaran tersendiri dan akan mudah memperbaikinya jika sudah dilakukan. Nah itu penting teman-teman ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat video dari kami, semoga menjadi tontonan yang positif buat teman-teman semuanya. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.